Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk para sedulur senusantara. Rahayu semuanya. Lama sekali kita tidak berjumpa. Ada kesibukan lain yang membuat Pandita sampai lupa membuat konten. Lagi pula, saat ini kita berada di tahun politik. Sebentar lagi kita melaksanakan pemilihan umum. Semua orang seperti tercurahkan untuk bicara politik. Konten yang ada di media sosial kebanyakan masalah politik. Yang lainnya seperti tidak laku. Nah, tiba-tiba Pandita ingin kembali membuat konten yang jauh dari aroma politik. Konten sebagai alternatif. Ya, sebagai selingan. Karena itu, konten yang Pandita buat sekarang ini hanyalah konten-konten yang pendek saja. Semacam renungan atau bahasan singkat masalah keseharian. Pandita sebut saja semacam serial yang Pandita beri nama Lentera Batu Karu. Lentera itu adalah sinar kecil yang membuat terang sekitarnya. Tidak ada nafsu besar untuk menyinari kawasan yang lebih luas. Kita mulai dari sinar-sinar kecil saja. Batu Karu, karena Pasraman Pandita, Pasraman Manik Geni, berlokasi di lereng Gunung Batu Karu, Kabupaten Tabanan, Bali. Demikianlah, dan dimulai pada hari suci Saraswati ini, Pandita akan rutin menebarkan konten kedamaian dari lereng Gunung Batu Karu. Temanya macam-macam. Tidak usah terlalu serius, tetapi cukup menyegarkan. Umat sedharma dimanapun berada bisa mengajukan usul atau pertanyaan lewat kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama. Karena itu, agar komunikasi kita lebih baik, ayo subscribe dulu channel Pandita ini. Apa ya tema untuk memulai renungan singkat di Lentera kali ini? Oh iya, karena Pandita mulai aktif lagi di hari Saraswati, sebaiknya kita mulai membahas soal turunnya ilmu pengetahuan itu. Tapi bukan membicarakan hari Saraswatinya, karena hal ini sudah banyak dibahas. Bahkan konten Pandita sebelumnya sudah banyak mengulas hari Saraswati lebih lengkap. Dan umat sedharma, Pandita yakin sudah pada tahu hari Saraswati itu. Apa lambang-lambang di hari Saraswati itu? Bagaimana kita memuja Dewi Saraswati itu? Atau kalau sempat, cobalah buka konten hari Saraswati yang sudah Pandita tayangkan di channel ini. Karena ini adalah hari Saraswati, Pandita mulai saja soal cara apa ilmu itu, terutama yang berkaitan dengan agama kita, dan tentu saja yang ada di dalam kitab Weda. Hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Lalu dari mana kita harus mempelajari ilmu itu? Secara singkat
mungkin kita rumuskan pertanyaan sederhana begini. Dari mana kita belajar agama? Dan dari mana kita membaca Weda sebagai sumber kitab suci yang diwahyukan Tuhan? Umat sedharma yang berbahagia, Pandita mulai obrolan ringan kali ini dengan kisah kedatangan beberapa orang ke pasraman Pandita. Ngobrol ngalor nidur, kangin kauh. Lalu ada pertanyaan. Nak Lingsir, kitab suci kita disebut Weda. Tapi banyak umat yang tidak tahu bagaimana asal-usul kitab Weda itu. Bagaimana kitab itu turun. Siapa yang menerima wahyunya? Pandita lalu menjelaskan secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Weda itu penting untuk diketahui asal-usulnya. Jangan salah mengerti pula bahwa Weda itu hanya satu kitab atau 4 kitab karena disebut catur Weda. Seperti halnya agama lain yang kitab sucinya mungkin cuma satu. Weda itu adalah kitab suci yang disebut Anadi dan Anasta. Artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Ini dimuat dalam kitab Rigveda. Di situ ditegaskan bahwa Weda adalah pengetahuan yang suci, kekal abadi, yang keluar dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi tepatnya adalah Weda adalah sabda Tuhan. Kemudian Pandita lanjutkan, karena itu sabda langsung dari Tuhan dan sabda itu adalah wahyu, maka Weda dinamakan Parafak, yakni sabda Brahman, sabda spiritual Maha Agung, sabda yang widi. Oleh karena Weda keluarnya tidak dari mulut manusia, maka Weda juga dinamakan Epau Ruseha, artinya tidak dari mulut. Epau Ruseha ini dalam tata bahasa Sanskerta asalnya dari kata Purusa yang berarti manusia. Ada kata A di depannya berarti kebalikannya, maka Apurusa berarti tidak manusia. Jadi Pandita tekankan, jangan mau terhasut oleh sindiran tokoh-tokoh agama lain yang menyebutkan Hindu itu adalah agama bumi karena kitab sucinya buatan manusia. No, Weda bukan buatan manusia. Weda adalah wahyu. Jadi jika ada orang menyebutkan Weda itu adalah buatan manusia dan Hindu adalah agama bumi, itu tentu melecehkan. Tapi tidak apa-apa, mungkin mereka kurang paham saja. Kita tidak usah terlalu bergejolak menanggapi hal itu. Kitab suci Weda merupakan ajaran dari Maha Agung, bukan ajaran buatan manusia, tetapi langsung dari Tuhan, dari yang widi, dari Brahman, yang diterima para maharsi.
Nah, muncul pertanyaan, siapa yang menerima ajaran ini pada awalnya? Merekalah yang disebut Maharsi, yang suci. Ada 7 banyaknya, bukan 1. Nama para Maharsi itu sudah banyak dihafal oleh anak-anak sekarang ini. Para orang suci yang telah bergelar Maharsi itu merupakan orang suci yang sangat tangguh di dalam berbagai tapa brata dan kesuciannya. Dalam kitab Manu Smriti ditegaskan, beliau-beliau itu mendapat gelar Maharsi setelah melewati pertapaan yang maha dahsyat, sampai akhirnya bisa melihat langsung mantra-mantra Weda. Karena Weda adalah sabda Brahman atau sabda yang widi, maka disitulah kekekalannya. Weda relevan untuk seluruh zaman. Apa yang ada di dalam kitab suci lainnya sudah ada di dalam kitab Weda. Sedangkan apa yang ada di dalam Weda belum tentu ada di dalam kitab suci yang lain. Nah, dasar-dasar ini yang harus diberikan pertama kali kepada seluruh umat Hindu agar mereka bangga dengan kitab Weda, yang akhirnya bangga menjadi Hindu. Lalu ada pertanyaan, kenapa para Maharsi yang mendapatkan wahyu Weda itu tidak terkenal? Nah, ini berkaitan dengan tradisi kita di Bali yang sangat menghormati orang tuanya. Dulu, seorang anak tak boleh tahu siapa nama ayah dan ibunya. Ketika anak itu lahir dan sudah diberi nama, catatan di desa pun sudah berganti dengan nama yang lain. Saya sebutkan contohnya. Misalnya ada seorang ayah bernama, ya sebut saja Made Kelor, dan istrinya Nyoman Sulastri. Ketika pasangan ini punya anak dan anaknya diberi nama Wayan Yadnya, maka Made Kelor diganti sapaannya oleh adat dengan sapaan Pan Yadnya, dan Nyoman Sulastri diberi sapaan Mens Yadnya. Nama pengganti ini disebut nama pungkusan. Apa tujuannya? Agar nama orang tua itu tidak dikenal oleh anaknya dan dijadikan mainan. Sampai sekarang pun Pandita juga tidak tahu siapa nama ayah Pandita. Kalau nama ibu tahu, karena ibu meninggal jauh belakangan dari ayah. Itu sebabnya orang-orang suci tidak boleh diketahui namanya, termasuk para Maharsi penerima wahyu Weda itu. Begitu pula misalnya tokoh-tokoh kita di masa lalu. Sebut misal dalam Watu Rembong, Empu Kuturan, Empu Gede Jaya, Dangyang Nirarta. Dulu tidak boleh disebut namanya. Bahkan Dangyang Nirarta malah disebut dengan simbol Pedanda Sakti Waurau. Artinya pendeta yang suci dan sakti baru tiba. Agar nama beliau tidak disebut-sebut. Kalaupun terpaksa disebut, harus didahului dengan permintaan maaf. Pernah umat sedharma menonton topeng Bali. Sampai sekarang
Kalau dalam tari topeng itu ada menyebut dalam Watu Renggong misalnya, harus didahului dengan kalimat ide dalam ampurayang mangnetitian nenten keni raja pinulah ngojah bisa ke ide dalam Watu Renggong. Itu yang masih ada sekarang ini. Sekarang tradisi ini kan sudah hilang karena zaman yang berubah. Anak yang tidak tahu nama orang tuanya tentu dianggap janggal sekarang ini. Kan setiap hari ditanya di sekolah, "Nak, ibumu namanya siapa?" Menyebut Danyang Nirarte, Empu Kuturan, dan seterusnya juga hal yang biasa. Karena itulah sudah lama para maharsi penerima Wahyu Weda diajarkan di sekolah-sekolah. Mungkin generasi kita, generasinya Pandita yang sudah tua ini tidak hafal. Tapi anak-anak sekolah dasar sekarang ini kalau tidak hafal siapa penerima Wahyu Weda, tentu keterlaluan. Umat sedharma, demikianlah dulu lentera singkat ini. Nanti kita lanjutkan tentang kapan Weda diwahyukan dan siapa penerima wahyu itu, bagaimana proses wahyu sampai menjadi catur Weda, dan apa yang kita perlu baca dari Weda sesuai dengan profesi kita. Semoga lentera ini ada manfaatnya. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi.